Saya sudah bilang tidak bacakan, dia jawabannya seperti itu. Sudah saya bacakan, Pak. Kita adalah Tunggu Pak. 17 ayat 22. Kita adalah satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara muslim yang ada di ruangan ini, salam sejahtera untuk saudara-saudara dari non-muslim. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah Pak Pendeta Budi Asali sudah datang di tempat ini, ya Pak ya. Jadi kita bisa mulai acara ini dengan segera ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi 3, yaitu sesi debat antara tim GKRI melawan tim GAAEFU ya. Kita akan melakukan sesi debat dengan format yang sama seperti semalam. Saya juga berharap bahwa bapak-bapak yang di sini semuanya sudah mengetahui aturan debat yang sudah kami sampaikan kemarin. Tetapi melihat atau mengevaluasi dari sesi debat kami dengan Pak Budi Asali, yang semalam sepertinya masih ada sedikit kikuk ya Pak ya, dengan aturan-aturan apa yang menyerahkan waktu kepada tim lawan gitu ya. Saya ingin mengusulkan nih kepada kedua tim, bagaimana kalau kita adakan sesi yang TikTok begitu Pak, maksudnya TikTok ya, maksudnya yang saling menyerahkan tanpa kode gitu. Jadi Bapak bisa ngomong, langsung bisa dijawab, begitu juga Bapak bisa langsung bertanya, bisa berjawab. Yang sini belum selesai ngomong, yang sana pegang sudah selesai, dia ngomong. Ya, maksudnya di dalam ini kedua tim waktunya sama-sama dikurangi, tetapi formatnya seperti semalam Pak. Jadi nggak usah harus silakan gitu misalnya. Bapak mau bertanya ya Bapak bisa langsung menunggu jawaban, yang sebelah juga bisa bertanya bisa sambil menunggu jawaban. Kira-kira setuju nggak Pak? Boleh ya. Jadi mau di bagian mana Pak? Mungkin bagusnya di tengah gitu ya Pak ya. 20 menit kedua ya mungkin ya. Gimana? Ini kan 60 menit nih Pak. Nanti kalau sudah berjalan 40 menit, baru kita adakan sesi yang seperti itu. Atau mau di bagian mana? Kayak kemarin aja. Baik, tapi jangan lupa menggunakan kata silakan gitu ya Pak ya. Supaya waktu bicaranya bisa dihentikan dan diberikan kepada tim lawan. Baik, kalau begitu, Pak Hendritan, ada usulan, Pak? Seperti biasa, kami tidak bertanya. Bukan masalah bertanya atau tidak bertanya, Pak. Waktu kami akan habis, silakan sana. Ya. Kami tidak tanya. Ya, baik. Kami Jadi hanya jawab, jadi waktu kami terus akan berkurang. Yang sana nanya sedikit, jawabnya bisa 5 menit. Jadi waktu kami yang akan habis, tidak apa-apa. ya, baik. Kalau begitu, kita akan melakukan dengan format yang memang sudah dijalankan, dan kita akan segera memulai. Kalau begitu kita sama-sama berdoa mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Baik, yang pertama kali saya ingin menanyakan kepada kedua tim manakah yang akan berbicara lebih dahulu? Silakan Pak. Kemarin kan sudah saya sekarang salah, nanti yang klik ke akun Bapak dan dia bicara sama saya lebih dulu dari sana. Jadi Kalau saya moderator apa di sini Pak? tidak nanti makanya. Oh iya, baik. Jadi tetap Baik, kalau begitu tim GAAFU ditawarkan untuk berbicara lebih dulu, nggak apa-apa Pak ya? Oke. Baik, kalau begitu kita akan segera mulai. Tim media yang menghandle timer siap ya. Waktu dari tim GAAFU akan segera berkurang setelah berbicara. Silakan Pak. Baik, shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Perkenalkan dulu, saya HTD. Sebelah saya Bapak Pendeta Gerson Jasman. Lalu ada Pak Pendeta Iskandar. Tema kita kali ini tentang Allah Esa. Allah itu esa, ada dua kata esa,
E huruf besar dan E huruf kecil. Mungkin bapak-bapak kaget, ternyata esa itu ada dua. Ada E huruf besar, ada E huruf kecil. Ya, Allah esa E huruf besar itu untuk Dia yang mencipta dan membentuk daging. Artinya gambar Allah dan rupa Allah. Ada dua kata esa yang E-nya huruf besar di dalam Maleakhi 2:15 dan Yohanes 5:44. Setiap ketemu kata esa yang E-nya huruf besar itu untuk Tuhan dan Allah, Yesus Kristus. Ada juga esa yang E-nya huruf kecil, itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja. Yahweh itu juga esa. Dengarlah ya Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. E-nya kecil. Markus 12 ayat 29 juga E-nya kecil. Itu bisa untuk Tuhan. Tapi bisa juga untuk Allah yang esa. Yudas 1 ayat 25. E-nya kecil. Jadi saya ulang, esa itu kalau E-nya besar untuk Lord and God, Jesus Christ. Kalau E-nya kecil untuk Tuhan saja atau Allah saja, sama-sama Yesus Kristus. Sekarang arti kata esa itu satu. Satu juga ada dua. Ada yang S-nya huruf besar, ada yang S-nya huruf kecil. Mungkin Bapak nggak pernah dengar ya. Esa yang S-nya itu huruf besar, itu untuk Tuhan dan Allah, Yesus Kristus. Ya, misalnya ada di dalam Matius 19 ayat 17. Hanya ada satu Allah yang baik. S-nya huruf besar. Lalu ada satu S huruf kecil, itu misalnya Galatia 3 ayat 20, lalu Allah yang satu, di mana lagi? Ada banyak yang lain juga ya, satu Allah ya. Itu S-nya huruf kecil, itu untuk Tuhan saja atau untuk Allah saja. Tuhan Allah atau Tuhan Allah, yang satu S huruf besar maupun satu S huruf kecil, sama-sama punya nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada tidak esa tapi satu, Tritunggal tapi satu, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada di Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan itu ya, tidak pernah ada. Dan kita hanya bicara Alkitab. Ya, Alkitab itu bahasa Inggrisnya scripture. Kitab suci juga bahasa Inggrisnya scripture. Tidak ada Bible, itu nggak ada di Alkitab loh ya. Bapak tidak akan menemukan Bible di Alkitab. Ya, jadi saya ingin menegaskan, ayo kita debat dengan smart, ya, scripture, Alkitab, ya seperti itu, ya. Tanya jawab juga yang Alkitab, ya. Satu Allah itu esa artinya satu. Mau pakai bahasa Arab itu ahad, bukan yahid, ya. Tidak pernah ada Allahu tauhid, nggak pernah ada. Yang ada Allahu ahad. Ahad itu esa artinya satu, bukan oneness. Oneness itu keesaan, bukan unity. Unity itu kesatuan. Ya, bukan juga Jesus only. Jesus only itu Jesus only to be man, never to be God. Yesus only itu Yesusnya manusia terus, nggak pernah jadi Tuhan, nggak pernah jadi Allah, nggak pernah jadi Roh. Itulah Jesus only, bukan oneness. Oneness itu artinya adalah keesaan, bukan esa. Klik di Google, oneness, nanti terjemahannya bahasa Indonesia keesaan. Sama sekali bukan esa, Pak. Ya. Jadi kita kan bicaranya tentang Allah yang esa, ya. Tidak pernah ada di Alkitab Tritunggal, tidak pernah ada. Tiga tapi satu, tidak pernah ada. Ya, supaya kita clear. Nah, caranya supaya kita ini jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Jangan bernarasi yang tidak ada di Alkitab. Sebaiknya nanya saja. Pak Dede, Yohanes 1 ayat 1 apa artinya? 1 Yohanes 5 ayat 7 apa artinya? 1 Yohanes 2 ayat 22 apa artinya? Yang menolak Bapa maupun anak apa artinya? Kejadian 1 ayat 1 2 3 apa artinya? Ya, aku dan Bapa adalah 1 Yohanes 10:30 apa artinya? Bapa lebih besar dari segalanya apa artinya? Daripada membuat narasi yang tidak ada di Alkitab. Ya, sebaiknya kita fokus kepada Alkitab.
Ya, seperti itu ya. Alkitab yang lama, yang Septuaginta, ya, Septuaginta 70 Masehi, ya, itu sudah jangan dipakai lah, ya, jangan dipakai. Kita akan pakai Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Mungkin baru dengar Bapak Ibu Saudara ya. Dulu lingua franca itu adalah Yunani. Tahun 70 Masehi semua rasul belum mati. Yesus berfirman kepada rasul-rasul itu semua dalam bahasa Aram. Lalu karena lingua franca bahasanya adalah bahasa Yunani, maka Septuaginta itu artinya 70 Masehi, Pak. Septuaginta yang belum paham artinya tahun 70 Masehi. Semua Alkitab diganti menjadi Yunani. Lalu Millesimo Ninentisimo Sexagesimo Tertio 1963. Semua Alkitab yang beredar di Jagat Raya memakai bahasa Inggris. Ya, jadi di kutub utara di Islandia sampai di kutub selatan apa namanya? Alaska. Alkitab itu sama, Pak. Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Di seluruh jagat raya dari kutub utara sampai kutub selatan tidak ada namanya Tritunggal, tidak ada. 3 tapi 1 tidak ada. Mau pakai bahasa Cina, mau pakai bahasa Inggris tidak ada. Karena kita memakai Alkitab yang namanya 1963. Bukan lagi Septuaginta. Septuaginta itu 70. Ya. Mari kita berdebat dengan cara smart. Ya, saya mau seperti itu. Saya memberi pengantar saja. Ini Pak Gerson dan Pak itu. Saya tetap mendampingi di sini. Ya. Saya janji setiap pertanyaan 1 menit. Alkitab. Kalau narasi tidak alkitabiah, mohon maaf. Apapun cerita Anda bercerita pribadi satu, pribadi kedua, ada ayatnya enggak? Kalau tidak ada percuma, Pak. Mending kita bicara Yesus main layang-layang atau main kelereng. Ya, Yesus kan remaja, pasti main becek-becekan, main layang-layang, main kelereng. Ayo kita debat seharian, nggak pakai ayat. Yes, that's it. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Stop dulu waktunya ya. Udah. Gimana, Pak? Kemarin kan saya sudah bilang ya, ayat kalau memang argumentasi harus dibacakan, ini hanya bacakan ayatnya tanpa bunyinya. Bagaimana saya bisa tahu ayatnya itu memang mendukung ajaran dia atau tidak? Ya, nanti Bapak bisa minta untuk dibacakan. Ya. Baik. Dari tim GAFU sudah menggunakan waktu kurang lebih hampir 8 menit. Dan sekarang waktu akan sebelum saya serahkan ke tim GKRI, jadi ini juga sangat-sangat bisa diambil pelajaran begitu ya. Walaupun ini keduanya mengaku sama-sama di dalam kekristenan, namun pemahamannya akan Tuhan ini ada perbedaan. Nah, kita nanti waktu selanjutnya akan melihat bagaimana perbedaan tersebut ya. Baik, kalau begitu waktu saya serahkan ke tim GKRI. Silakan, Pak. Mic-nya apa tolong? Kami percaya doktrin Allah Tritunggal yang katanya tidak ada di seluruh dunia, padahal di dalam ruangan ini ada. Doktrin Allah Tritunggal itu berada di antara dua doktrin yang lain. Yang pertama adalah Allah itu tunggal mutlak, seperti dalam Islam, Saksi Yehova, Unitarian, dan juga dalam mereka. Dan yang kedua adalah politeisme, kepercayaan atau ajaran akan adanya banyak Allah atau dewa. Jadi Tritunggal itu di tengah-tengah. Tidak mungkin ada titik temu antara 3 doktrin ini yang memang berbeda, bertentangan bahkan. Jadi Tritunggal itu kami percaya Allah Esa, tapi Esa yang tidak mutlak. Kalau mereka percaya tunggal mutlak, kami percaya Allah itu tunggal tetapi tidak mutlak. Memang kalau tadi disebutkan ada banyak Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa dan sebagainya, kami tidak membantah hal itu karena Allah Esa itu banyak sekali ayatnya.
Jadi kalau tidak ada ayat-ayat itu, dari mana kami dapat mendapatkan doktrin Allah Tritunggal? Tunggalnya itu pakai Esa. Jadi saya kira tentang Allah Tunggal saya sudah tidak perlu banyak bicara karena itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya. Sekarang saya lanjutkan dengan doktrin Allah Tritunggal. Itu adalah suatu misteri yang melampaui pengertian manusia. Kemarin malam sudah dibicarakan ini ya. Manusia tidak dapat mengertinya atau membuatnya bisa dimengerti. Dalam doktrin Allah Tritunggal diajarkan Allah itu satu hakikat, tapi tiga pribadi. Kalau mereka satu pribadi ya, katakan ya. Tapi kami percaya tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu juga Allah sepenuhnya. Tapi kami tidak mempercayai tiga Allah. Kalau tiga Allah itu triteisme. Dan kami tetap mempercayai Allah itu satu. Tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Dan ini yang justru masuk akal. Otak kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah yang tidak terbatas. Seseorang pernah mengatakan bahwa kalau ada seseorang bisa mengajarkan doktrin Allah Tritunggal sehingga bisa dimengerti sepenuhnya, maka itu pasti adalah ajaran sesat. Karena kalau kita lihat ajarannya mereka, Allah itu hakikatnya satu, pribadinya satu, perwujudannya tiga atau manifestasinya tiga. Kalau seperti begitu ya, apa susahnya dimengerti? Sama seperti Pak Henry Tan ini jadi terhadap istri jadi suami, terhadap anak jadi bapak, terhadap cucu jadi engkong gitu ya. Tapi pribadinya satu. Lah, tidak ada sesuatu yang sukar untuk dimengerti. Berarti otak yang cupet ini bisa mengerti Allah yang sebetulnya tidak terbatas. Itu justru tidak masuk akal. Tapi bagi kami, Allah itu masing-masing sepenuhnya Allah, tapi cuma ada satu Allah. Karena adanya satu hakikat, itu yang tidak bisa dimengerti secara sepenuhnya, dan itu justru masuk akal. Ini saya ada ya. Ini ayat-ayat yang saya tunjukkan ya. Jadi saya minta pihak sana nanti juga memberikan ayat-ayat, mau ditayangkan boleh tapi setidaknya dibacakan ya. Ayat 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jelas pertanyaannya harus dijawab tidak ya. Lalu nomor 2, Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Saya kira cukup di situ, yang bagian akhir tidak perlu. Nomor 3, Ayub 37 ayat 22-23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Saya tidak melanjutkan dengan menunjukkan Allah Esa karena itu sudah terlalu banyak. Saya akan sekarang menunjukkan ya mengapa kami percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Karena di dalam Alkitab ada 2 kelompok ayat. Kelompok yang pertama menunjukkan ketunggalan Allah. Kelompok kedua menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari kelompok ini. Dan karena itu, atau kita menghadapi kontradiksi yang tidak terharmoniskan, atau kita percaya pada doktrin Tritunggal. Dan sekarang kami akan menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Perhatikan ya, saya tidak menyebut adanya banyak Allah, tapi adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Jadi saya percaya tetap pada ketunggalan atau keesaan Allah, tapi dalam keesaannya itu terdapat suatu kejamakan tertentu. Misalnya ya, dalam perjanjian lama, penggunaan kata Elohim untuk Allah itu merupakan kata bentuk jamak atau plural. Dalam membahas tentang
Nanti saya loncati saja. Nah, kata Elohim ini sekalipun bentuk jamak, tapi sering digunakan untuk menunjuk pada Allah yang tunggal. Misalnya pada Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, bara itu mencipta, kata bentuk tunggal. Elohimnya bentuk jamak. Jadi berarti bentuk jamak tapi digunakan dalam bentuk tunggal begitu ya. Tapi kata Elohim punya bentuk tunggal, yaitu Eloah. Misalnya dalam Ulangan 32 ayat 15-17 dan Habakuk 3 ayat 3. Cuma dalam Perjanjian Lama, kata Eloah hanya digunakan kira-kira 250 kali. Sedangkan kata Elohim sekitar 2500 kali. Penggunaan kata bentuk jamak yang jauh lebih banyak ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kalau memang Alkitab mau mengajarkan Allah itu tunggal mutlak, mengapa tidak digunakan Eloah saja terus? Mengapa digunakan Elohim? Dan lebih lagi, mengapa digunakan Elohim jauh lebih banyak dari Eloah? Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungannya dengan Allah. Pertama, kata ganti orang bentuk jamak. Saya berikan satu ayat saja, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mengapa dia berkata kita? Mengapa bukan aku? Lalu di samping itu, kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak untuk menyatakan Allah keluar sekaligus dalam satu ayat, yaitu Yesaya 6 ayat 8. Ini terjemahan Indonesia, salah terjemahannya. Jadi saya menggunakan versi NASB yang menerjemahkan, whom shall I send and who will go for us? Siapa yang akan ku, tunggal, utus, dan siapa yang mau pergi untuk kami, jamak. Tunggal dan jamak keluar dalam satu ayat. Lalu ada kata kerja bentuk jamak. Keluaran 20 ayat 13, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, bagian garis bawah itu menyuruh aku mengembara, itu kata kerja bentuk jamak. Lalu poin B, Kejadian 35 ayat 7, disitulah didirikannya lah mezbah di situ, dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya. Kata telah menyatakan dalam Ibraninya juga kata kerja bentuk jamak. Lalu dalam 2 Samuel 7 ayat 23, dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya. Kata pergi juga kata kerja bentuk jamak. Dan poin D, Mazmur 58 ayat 12, dan orang akan berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan. Kata-kata memberi keadilan juga dalam bentuk jamak, tapi sebetulnya bukan kata kerja tapi participle. Tapi pokoknya bentuk jamak, ya. Padahal dalam ayat-ayat di atas itu subjeknya adalah kata Elohim yang digunakan untuk menyatakan Allah yang Esa. Sekarang poin yang ketiga, kata bentuk jamak lainnya seperti dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini semua Alkitab bahasa Indonesia, Inggris, semua terjemahnya sebetulnya salah. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kata pencipta atau creator dalam bahasa Ibrani-nya ada dalam bentuk jamak, sehingga kalau mau diterjemahkan hurufiah mestinya creators, pencipta-pencipta. Lalu poin B, Mazmur 149 ayat 2, bila Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Kata-kata yang menjadikannya juga dalam bentuk jamak. Sekarang poin C, Yosua 24 ayat 19. Tapi Yosua berkata pada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Dalam bahasa Ibrani-nya kata kudus ada dalam bentuk jamak, tapi kata cemburu ada dalam bentuk tunggal. Jadi kalau Yesaya 6 ayat 8 tadi menggunakan kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak, maka di sini digunakan kata sifat bentuk tunggal dan jamak terhadap diri Allah
dalam satu ayat. Saya akan berikan juga ayat yang lain yang seakan-akan membedakan Tuhan atau Yahweh yang satu dengan Yahweh yang lainnya. Ini waktu Tuhan menjatuhkan hukuman hujan api dan belerang atas Sodom dan Gomora. Saya perhatikan Kejadian 19 ayat 24. Kalau mau dibaca dari awal Kejadian pasal 18, ada 3 orang. Salah satu saja adalah Allah, dan yang 2 adalah malaikat yang nanti pergi ke Sodom dan Gomora. Dan ini kemudian Tuhan yang dibawa tadi ya, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan Yahweh dari langit. Jadi yang satu di bawah, yang satu di atas. Kelihatan ada 2 Yahweh. Saya kira tidak perlu saya perpanjang lagi. Jadi saya sudah menunjukkan adanya kelompok ayat yang menunjukkan ketunggalan, ada yang menunjukkan kejamakan. Kalau ketunggalan itu Ulangan 6 ayat 4, semua pasti hafal ayat itu. Dan kami tidak bisa membuang salah satu kelompok yang manapun. Jadi atau kita harus menabrakkan ayat dengan ayat 2 kelompok ini, atau menerima doktrin Allah Tritunggal. Sekian. Baik, waktu stop. Nah, baik. Nah, Pak Pendeta Budi Asali ini malah sudah menggunakan lebih banyak nih dari tim GAAFU ya. Jadi Pak Budi Asali tadi juga sudah memberikan beberapa ayat. Nanti dari timnya GAAFU juga mohon menampilkan atau memberikan ayat-ayat ya. Baik, waktu segera akan saya berikan kepada tim GAAFU. Silakan Pak. Ya, astagfirullah, duka cita sedalam-dalamnya. Kalau Allahnya orang Kristen itu jamak, Kristen bubar jalan. Tidak ada Allah jamak. Beresit bara Elohim itulah kesalahan pertama Alkitab Perjanjian Lama. Tidak ada Elohim. Beresit bara Elah. Allah itu nggak pernah ada Elohim. Elohim nanti pasangannya sama Adone, sama Hasim. Astagfirullah, Allahnya orang Kristen kok jamak? Tidak ada. Kata kita, Kejadian 1:26, baca Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu, bukan jamak. Siapa yang ngomong kita jamak? Kalau kita jamak, mestinya kata-katanya begini: berfirmanlah para Allah, baiklah kita. Berfirmanlah Allah, nggak pernah para Allah. Kita, Anda nggak tahu kata kita, K-nya huruf besar. Kata ganti Allah, baca Yohanes 17:22. Kita 1, 2, apa 3, apa jamak? 1. Pak, ini protes ya? Nanti aja. Kalau ayatnya nggak biar dibacakan soalnya. Yohanes 17 ayat 22. Baca sendiri. Kata yang paling akhir, kita adalah satu, tidak pernah jamak. Ada kita, ada kami. Hanya ada satu kata kami di Alkitab, nggak ada yang lain. Itu Yohanes 14 ayat 23. Kami itu Roh Kudus itu tunggal. Ya, tidak pernah ada Allah jamak. Tidak pernah ada. Kesalahan pertama, beresit bara Elohim Edha Semayim Edha Eret. Itu kesalahan pertama yang dipelajari di sekolah teologi. Anda belajar hari pertama, masuk jam pertama sudah belajar beresit bara Elohim. Sudah salah dari pertama, Pak. Tidak ada Elohim, yang ada Elah. Beresit bara Elah. Tidak ada Adone, yang ada Yahweh. Tidak ada Hasim, yang ada Allah huruf besar semua. Tidak ada Pak Allah jamak. Waduh, saya duka cita sedalam-dalamnya. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. Ya, silakan Pak Gidon tambahin. Baik, mengenai Allah Esa, saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa Allah itu bukan pribadi, tetapi Allah itu adalah roh. Itu ada di Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibaca sendiri ya, saya sebutkan ayatnya saja. Dan
Allah itu roh dan roh itu maha hadir. Jadi tidak ada Allah pribadi, dan saya percaya kalau Alkitab tidak salah terjemahan, karena Allah yang roh tadi itu punya nama, Yesus Kristus. Ya. Itulah keyakinan kami. Orang Kristen, Pak, punya nama. Jadi Yesus Kristus itu Allah orang Kristen, karena 1 Petrus 4 ayat 16 di sana, kalau menjadi orang Kristen tidak usah malu karena memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Kristus pasti Dari Yesus. Tunggal Allahnya punya nama nggak Pak Gedson? Tritunggal saya tidak pernah ada Tidak menyebutkan punya nama. Saya tanya, Menyebutkan Allahnya nama. Tritunggal siapa namanya? Who is the name? Nggak ada, Pak. Siapa nama Allah? Nama Gusti Allahmu siapa? Yuk kita memuliakan nama Allah. Siapa nama Allahmu? Bapa bukan nama. Nama Allah itu siapa? Nama di atas segala nama. Sinten Bapak Ibu? Jesus Christ. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Israpopo betul ya. Ya, Allahnya orang Kristen punya nama. Allah Tritunggal tidak punya nama. Catat baik-baik. Tidak punya nama. Tidak pernah ada Allah itu jamak. Kristen bubar jalan kalau Allahnya jamak. That it, cukup. Nggak usah dimatiin, Pak. Oke, cukup, sudah? Baik, tolong di stop. Nah, ini ada sedikit permintaan dari tim GKRI. Kalau menyebutkan ayat, tolong dibacakan atau ditampilkan, gitu Pak. Sudah cukup bagi saya. Saya menyebutkan 17:22. Cukup aja baca yang terakhir. Allah kita itu satu. Nggak Gimana, usah Pak? dibaca, aku udah tahu kita itu satu. Nggak pernah salah. Saya Nah. menyebut kata kami hanya ada satu di Alkitab. Yohanes 14:23. Tunggu, Pak. Pasti benar, cek aja. Tunggu. Jadi gimana? Kalau tidak dibacakan, Bapak bisa Ya silakan tampilkan. kita bacakan aja. gitu ya. Punya dong, punya cepet dong. Bacakan waktu saya terbuang banyak karena Iya. Bapak lihat sendiri saya Iya kan. Iya, iya. Kita nampilin toh. Tunggu Pak. Makanya orang menjelaskan supaya audiens mengerti. Iya. Ya silakan. Baik, kalau begitu, Bapak bisa menggunakan waktu untuk bertanya, tolong bacakan gitu. Nah, mereka harus membacakan gitu, Pak. Ya gitu. Ya, gitu aja, Pak ya. Yang terakhir aja. Saya sudah bilang mendak bacakan dia jawabannya seperti Sudah itu. saya Iya. bacakan, Pak. Kita ada Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. 17 ayat 22. Kita adalah satu. Ya, dibacakan secara lengkap, Pak. Jangan bagian per bagian gitu ya. Silakan, Pak. Tunggu. Tapi itu nanti. Maksudnya, ini kan waktunya sedang. Badan dulu. Sebentar. Mau dibacain sekarang. Dipotong nggak, Pak? Time-nya, silakan. Time-nya. Yang GAAFO. Yohanes 17 Yang GAFO. ayat 22. Yang GAAFO dijalankan. Udah. Udah, silakan bacakan, Pak. Ya, Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. K-nya pakai huruf besar. Ini kata ganti Allah. Yang bilang kita jamak siapa? Sudah. Cukup? Cukup, stop waktunya ya. Baik. Saya langsung serahkan ke tim. Mau saya tambah dikit. Anda yang waktu on. Waktunya Tolong onin. Anda yang tidak mengerti kata kita, tak kasih tahu ya. Kita itu di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu gambar Allah dan rupa Allah. Baiklah kita, gambar Allah dan rupa Allah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ketika menciptakan menurut gambar, ketika menjadikan, membentuk menurut rupa. Ngerti Pak? Allah Esa itu gambar dan rupa. Ya, tidak ada kita kok jamak. Allah dua itu, Allah itu roh, roh itu satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Mau dibacain? mohon dibacain, Pak, mohon dibacain. Bacain. Allah itu satu roh dan roh yang sama. Suaraku udah kenceng ya. Satu roh dan roh yang sama, Pak. Jadi roh Allah, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kristus. Roh Yesus Anda kaget ya? Dipikir nggak ada roh Yesus ya? Ada roh Yesus. Roh Kristus, roh Tuhan, roh Yesus, roh Allah, roh Kudus. Sama, Pak. 1 Korintus 12 ayat 11. Ya, Pak. Saya bacakan ya. 1 Korintus 12 ayat 11.
tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. N-nya huruf besar, nya-nya ini. Anda yang tidak percaya ada Roh Yesus, baca Kisah 13 ayat 7. Kisah 13 ayat 6 dan 7. Valen, Mohon dibacakan. aja, Valen. Ya. Kalau Anda tidak percaya ada Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, itu sami mawon, Pak. Satu roh yang sama, semua punya nama Yesus. Coba Kisah 16 ayat 6 dan 7. Ya, korek? Salah? Ya, oke. Ada. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia Dan karena Roh Kudus Roh Kudus. mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Very clear. Very clear. Ya, Valen ketawa melulu. Nggak iso, Pak. Bubar jalan Kristen. Kalau ada Roh Kudus beda Roh Allah, beda Roh Tuhan. Bubar jalan Kristen, Pak. Tritunggal. Allah kok Tritunggal? Bubar jalan Kristen. Allah itu Esa. Esa itu Ahad. Makanya Allahu Ahad. Jangan pakai Yahid, Pak. Yahid itu sama dengan Elohim. Ya, jangan pakai Yahid, pakailah Ehad. Allahu Ahad nggak pernah ada, Allahu Yahid nggak pernah ada. Betul? Nggak pernah ada Allahu Yahid. Allahu Ahad ada. Allah itu Esa, nggak pernah ada keesaan, nggak pernah ada kesatuan, nggak pernah ada unity, nggak pernah ada oneness, nggak pernah ada. Oneness itu keesaan. Kalau mau Esa itu one. Pinter sedikit lah, klik Google oneness, nanti keluarnya keesaan, bukan Esa, Pak. Ya, bubar jalan Kristen kalau Allah itu Tritunggal. Kenapa saya begitu seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara ya? Think smart. Ya, Allah itu pasti Esa satu. Dagon, Allahnya orang Palestina itu Esa, Pak. Tapi fisik, bukan roh. Itu bukan Allah Esa. Dia patung. Kenapa saya seperti ini, Pak? Kristen itu bubar jalan, Pak, kalau Allahnya jamak. Saya 35 tahun di Tritunggal, Pak. Di atas rata-rata. Ayo, 1 minute semua pertanyaan. Nanti kalau ada session pertanyaan. Semua pertanyaan 1 minute. Dan itu dijamin scripture. Pasti Alkitab jawaban saya. Kita habisin waktu. Ayo silakan. Kalau mau nambahin, Pak Is. Kita pengennya di section tanya jawab ya. Duh, sedih saya, Pak. Bubar jalan Kristen kalau Allahnya Tritunggal. Kalian kenapa bengong? Ayo, silakan. Ya udah, stop. Yang lain silakan. Baik, stop. Time-nya stop. Ya, sudah. Nah, itu adalah tadi isi daripada narasi dari tim KAFU yang kedua. Sekarang saya persilahkan dari tim GKRI untuk melanjutkan narasinya. Silakan. Nah, ini mengabaikan argumentasi saya tanpa alasan ya. Saya berikan banyak-banyaknya ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Kata kerja, kata sifat, kata ganti orang. Tapi dia pokoknya tidak ada yang jamak. Loh, kalau ngomong gitu seadanya orang ya bisa. Tapi argumentasinya di mana? Ayat-ayat itu lalu dibuang. Lalu yang kedua dia berkata Kejadian 1 ayat 1 itu tidak ada kata Elohim. Ini saya tunjukkan sekarang Kejadian 1 ayat 1 ya. Ini kata apa ini? Tolong ditunjukkan. Ya. Tunggu sebentar. Sedang ditunjukkan. Ini kata apa ya, Pak? Katanya tadi apa? Allah. Apa dia bilang? Elah, bukan Elah. Elohim. Ini Elohim. Bisa bahasa Ibrani apa enggak? Palsu.
Enak kalau saya. Mohon Pak. Palsu, Pak. Pak, mohon Pak, kalau tidak dikasih kesempatan bicara, tolong Pak. Aku tanya. Terserah Ini kalau palsu. waktunya, tim. Tapi di sini jelas-jelas adalah Elohim. Ya, saya lebih percaya ini daripada omongan dia yang tidak ada dasarnya. Nanti tak ceritain. Lalu Kejadian 1 ayat 26, dia mengatakan mestinya para Allah. Kejadian 1 ayat 26 tadi saya tunjukkan. Ini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Katanya mestinya berfirman para Allah. Loh, ini satu pribadi bicara kepada pribadi yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kita diartikan gambar dan rupa. Loh, gambar dan rupa kita berarti gambar dan rupa. Omongan dia tidak ada yang tidak konyol. Lalu dikatakan kalau Allah itu jama atau Tritunggal, Kristen bubar jalan. Mainstream Kristen itu percaya Tritunggal. Kok tidak bubar jalan? Lalu Allah adalah roh, bukan pribadi. Kalau roh bukan pribadi. Saya kepingin tahu ayat mana itu yang mengatakan kalau roh bukan pribadi. Allah itu roh, malaikat itu roh, setan itu roh, dan itu pribadi semua. Taruh jawab 1 menit. Lalu dia tanya Allah itu nggak punya nama? Tentu punya nama. Kalau dia bilang Allahnya dia namanya Yesus, saya tidak setuju. Yesus itu nama dari manusianya pada waktu anak Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu nama dari manusia. Maka dalam perjanjian lama tidak ada karena belum terjadi inkarnasi. Tidak ada nama Yesus. Bapa maupun anak maupun Roh Kudus namanya Yahweh. YHWH. Lalu Yohanes 17 ayat 22 yang tadi mereka gunakan. Mesinnya lawannya ini kok. Tolong Pak. Lawannya tuh handitan itu setan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Justru ini mendukung doktrin Tritunggal ya. Sama seperti kita adalah satu. Kita bentuk jamak adalah satu, tunggal. Berarti Tritunggal. Lebih mendukung ke Tritunggal. Ya. Jadi mereka gunakan ayat yang mendukung saya sebetulnya. Lalu Echad dan Yachid itu maksudnya apa? Dia ngomong tanpa diterjemahkan, itu kata bahasa Ibrani. Saya ngerti artinya, tapi dia menggunakan tidak karu-karuan. Jadi itu saya minta tolong dijelaskan Echad dan Yachid. Sekian. Silakan. Stop, waktunya stop. Nah, mohon maaf bagi kedua tim, jika salah satu tim sedang berbicara, mohon jangan dipotong atau dikomentari begitu ya, untuk supaya kita bisa menyimak dengan baik. Baik, selanjutnya sebelum saya serahkan ke tim GAAFU, ini semakin memanas ya argumen-argumennya. Jadi kita yang menonton ini juga sangat mungkin bisa teredukasi perbedaan daripada kedua tim, di mana masing-masing mengaku bahwa Tuhan itu Esa, tetapi cara pandangnya yang berbeda nih ya. Jadi ini bisa menjadi catatan buat kita. Baik, segera saya berikan waktu kepada tim GAFU. Oke. Waktu berjalan, silakan. Saya mau pertama dulu ya, Bereshit bara Elohim. Yaitu tidak pernah ada Bereshit bara Elohim. Yang benar Bereshit bara Elah. Nanti yang Bereshit bara Elohim pasti Sema Yisrael Adone Elohimino. Itu dia. Nggak ada Adone. Yang ada Yahweh Elahinu. Nggak ada Elohim Elohiminu. Nggak ada. Ya, atau Adone nggak ada. Mereka bilang, aku takut dengan Allah, atut sama Allah katanya. Apaan? Orang Yahudi itu paling demen menyebut nama Tuhan, nama Yahweh. Takut dari mana? Kejadian
Kejadian 4 ayat 26 sudah mulai. Dan mereka memanggil nama Yahweh. Siapa bilang takut manggil nama Yahweh? Ada ratusan ayat orang Yahudi manggil nama Tuhan, Yahweh. Di bawah kolong langit ini orang selamat dalam nama siapa, Pak? Yang bilang nama Yahweh, Kristen bubar jalan. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus bertekuk lutut. Anda yang belum paham, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus. Memorial name, bukan real name. Namaku untuk selama-lamanya. Namaku adalah Yesus, sebutanku adalah Kristus. Keluaran 3:15 harus link ke Efesus 3:15 plus 21. Baru itu clear. Yahweh itu nama dan sebutan untuk Yesus. Dia punya kitab, namanya kitab kehidupan. Keluaran 32:33. Wahai Musa, namamu kalau kamu dosa kepadaku, kuhapus dari kitabku. Nih, Yahweh itu ngomong aku punya kitab. Siapakah dia? Wahyu 21:27, anak domba Yesus dulu. Ya, di kolong langit ini bertekuk lutut dalam nama. Kalau Yahweh, Kristen bubar jalan. Tak kasih tahu, Yesus. Karena nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas, di bawah bumi. Kalau Allah itu namanya Henry, nggak bertekuk lutut. Karena nama di atas segala nama itu, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Nama di atas segala nama dan oleh nama Yesus, bukan nama Yahweh. Karena Yahweh itu a memorial name, bukan real name. Tidak pernah ada Yahweh itu real name, nggak pernah ada. Memorial name, Pak, nama sebutan. Saya, HTD, saya punya sebutan pendeta ganteng katanya, dulu katanya. Atau pendeta very clear, ya, Valen. Pendeta very clear itu nama sebutanku, Pak. Ya, Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus, tapi namaku Henry Tandiata. Setan nomor 1 itu setan nomor 2. Clear? Ya, jadi nggak ada nama kok Yahweh. Bubar jalan Kristen, Pak. Alkitab hanya mengenal Kristen dan Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Perlu tak jelasin Nasrani? Nek perlu tak jelasin Nasrani, kasihan aku sama orang Nasrani, Pak, yang Allahnya bukan Yesus. Kasihan aku, Pak. Ya, bahasanya nanti bahasa Alkitab, loh. Bahasa Alkitab ngeri sedap, Pak. Nasrani hanya ada 1 ayat di Alkitab, Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen ada 6 ayat. Semua rasul itu Kristen. Sorry ya, nggak ada Katolik, nggak ada Protestan. Sorry ya. Semua rasul itu Kristen. Tolong bacakan Roma 16 ayat 7. Jadi tidak ada ya, Pak, rasul Katolik, nggak ada ya. Rasul Protestan nggak ada ya. Di Alkitab hanya ada Kristen atau Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, Anda Nasrani. Ya, very clear. Bacain Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikios dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya, aku nggak usah cerita Paulus, bagaimana Paulus tobat. Anda tahu nggak, Paulus tobat umur 27 tahun, bengong semua di sini. Paulus itu tobat umur 27, perlu 3 tahun ke Damsik, lalu umur 30 ketemu sama Rasul, baru dia diakui. Dia sudah Kristen semua sana. Paulus juga Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Itu aku sebagai orang Kristen. Ya, tidak ada ya, Pak. Jadi catat baik-baik, Alkitab itu hanya menulis Kristen atau Nasrani. Catat baik-baik, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tidak ada segitiga. Allah ada Allah segitiga, nggak ada. Rupa-rupa warnanya nggak ada. Merah, kuning, dan hijau, meletus yang hijau nggak ada. Allah itu esa. Ya, bubar jalan kita kalau Kristen seperti itu. Ya, nggak bisa bantah. Saya yakin Anda nggak ada yang bisa bantah.
Nggak ada yang bisa bantah. Kecuali cuman berteori. Tidak ada bapak gereja, Pak. Pengajaran itu, Efesus 2 ayat 20 harus berdasar Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Tidak ada pengajaran dari bapak gereja. No way, tidak ada. Tidak ada ajaran itu dari bapak gereja dan Tertulianus, batu penjuru. Nggak ada itu. Ajaran itu Nabi, Rasul, Kristus, Yesus, batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Nabinya Kristen semua, rasulnya Kristen semua. Ya. Tuh. Ya. Ajaran Bapak gereja nurunnya ke kitab teologi satu lemari. Kitab teologi itu ada satu lemari. Kalau ada pendeta Tritunggal di belakangnya lemari satu tuh. Teologi semua itu. Ya, kalau Kristen Alkitabnya satu, Pak. Disebut kitab suci, scripture, bukan book. Kalau teologi itu the book of Mr. X, the book of Calvinist, John Calvin, the book of Tertulianus, the book of apa? Kalau Alkitab itu scripture, ya beda Pak, kitab suci Pak. The only one scripture itu cuman Alkitab Pak. Di dalam Wahyu 12 ayat 20, nggak perlu dibaca lah. Semua itu cuman dibuka kitab doang, nggak pakai suci Pak. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Saya prihatin betul ya. Bubar jalan Pak Tritunggal itu, kalau Kristen Tritunggal bubar jalan Pak. Ya, kenapa mereka tidak bubar jalan? Mereka dalam rangka melestarikan Babel besar. 666 dan Babel besar. Yang nanti pada waktu Harmagedon darahnya saja setinggi kekang kuda, lebarnya se-Yerusalem, panjangnya 200 mil, darat 300 kilo. Dari Yerusalem bisa sampai sekitar Yordania sebelah sini. Untuk menunjukkan Pak perang Harmagedon yang anggotanya, sorry saya mesti nyebut, kambing terkutuk 666, Babel besar, nabi palsu, Mesias palsu, guru-guru palsu, antikris. Mau tahu jumlahnya? Alkitab menulis berapa? 12 miliar 450 juta akan dibunuh pada saat Harmagedon. Makanya tergenapi Wahyu berapa? Yang satu setinggi kekang kuda. Cari gak? 16-19. Darahnya akan setinggi kekang kuda, 1,5 meter. Itu darah siapa? Darah para Babel besar. Babel besar itu siapa? Penyembah patung, ibu dari segala kekejian. Wahyu 14 ayat 19 kali. Ayat 20. Ya, Alkitab menulis nanti darahnya setinggi kekang kuda, 1,5 meter. Lebarnya 10 kilometer, panjangnya 300 kilo. Ngerti? Makanya tidak bubar jalan dalam rangka memenuhi itu, Pak. Yang jadi Kristen itu cuma 15%, Pak. Aku udah tahu itu. Nggak akan berharap Tritunggal jadi Kristen. Jadilah Nasrani, abadi sana selamanya. Pulang ke rumah bapamu. Hayang ngomong naon. Ya, saya begitu kenceng ya bicara soal ini ya, Pak. Allah itu mau, biar habis. Allah mau semua selamat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Allah mau menghendaki semua selamat. Yang nggak mau selamat itu ya kalian itu. Allah kok tiga? Tiga tapi satu tapi tiga. Setan percaya satu Allah, betul? Yakobus berapa? Yakobus 2:19. Tritunggal percaya tiga Allah. Ayo. Yakobus 2:19, setan percaya satu Allah. Tritunggal percaya muter-muter tiga tapi satu, lebih rendah dari itu dia. Ayat Alkitab Anda bisa bantah apa? Nggak bisa. Bisanya cuma tafsir berdasar Bapak gereja Calvinis. Nggak ada Bapak gereja, Pak. Saya semangat banget kalau ngomongin ini, Pak. Allah
mau semua manusia selamat. Ya nggak mau selamat ya kalian-kalian itu yang menolak Allah Esa. Jelas ditulis Esa kok diputer-puter pakai 3 tapi Esa, Tritunggal tapi 1. Mana ada itu Pak? Setan percaya 1 Allah. Kalian percaya kami sebenarnya 1 Pak, tapi 3. Loh setan itu tegas 1. Kalian kok masih muter-muter 3 tapi 1 tapi 3, pribadi tapi gini, roh tapi pribadi. Allah itu roh, R-nya huruf besar. Setan itu roh. Kalau 2 setan berarti 2 roh. Ini kan 2 setan nih. Rohnya 2 karena roh manusia R huruf kecil. Ada 6 makhluk roh, malaikat, serafim, kerub, setan, iblis, dan kita. Kalau kita itu 1 manusia, 1 roh. Kalau Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan 1. Kalau manusia, roh setan 1, roh setan 2. Clear? Jadi bedanya roh R huruf besar. Alkitab very clear Pak, nulisnya R huruf besar dan R huruf kecil. Betul-betul, sorry saya memakai kata yang sangat betul-betul jahat. Allah kok disamain sama ciptaan loh Pak. Sebagaimana Allah itu ada tubuh, jiwa, dan roh, maka manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu tubuh, jiwa, roh. Kurang ajar ini, Allah itu maha besar disamain dengan ciptaan kita. Udah gitu salah lagi. Katanya manusia itu cuma tubuh, jiwa, dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Manusia itu tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Pak, kalau ada nyawa nggak cocok Pak dengan Tritunggal. Cuma nyocok-nyocokin doang. Dengar semua. Ya. Jahat sekali orang yang menyamakan sang pencipta disamain dengan manusia. Ciptaan. Udah gitu salah lagi. Manusia, bapak-bapak pasti dengar, manusia itu cuma tubuh, jiwa, roh, betul Pak? Nyawanya dikemanain? Nyawa. Ayo, kalau nyawa masuk Pak nggak cocok dengan Tritunggal. Ilmu kayak gitu Pak dipakai. Bubar jalan Kristen Pak. Seru Ra? Udah seru belum? Udah dulu. Nah, baik, stop dulu waktunya. Saking suruhnya Pak, tuh kameramen sampai melongo Pak itu Pak. Ini enggak ada kata, Baik. enggak ada kata anu loh. Nah, ya. Tunggu Pak, karena waktunya sudah stop, jadi belum diperbolehkan bicara. Nah, tadi dari tim GKRI ada bertanya atau minta penjelasan tentang ehad dan yahid Pak. Mau diteruskan? Jelaskan sekarang? Silakan. Start lagi yang GAFU. Sekarang boleh? Sebentar, siap ya tim ya? Siap, silakan Pak. Potonginnya lompat kuda bisa nggak? Ben cepet habis. Ehad dan yahid Pak ya. Ehad bahasa Arabnya akad. Yahid bahasa Arabnya tauhid. Tidak pernah ada Allahu tauhid. Betul nggak setan 2? Tidak pernah ada toh Allahu tauhid. Yang ada Allahu ahad. Jangan dipelintir-pelintir Pak. Allah itu esa itu akad. Jangan yahid. Yahid itu Arabnya tauhid. 1000 kali mungkin ya Bapak setiap hari berkata Allahu akad. Temenan sama Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akad. Pernah nggak? Valen, pernah nggak kamu ngomong Allahu tauhid? Dipecat kamu. Itu para Tritunggal itu selalu mengatakan ehad itu juga apa? Yahid. Yahid itu bahasa Ibrani Pak. Ya, aku nggak mau sok pinter bahasa Ibrani walaupun aku bisa. Soalnya aku bisa bongkar Pak, Elohim dengan Elah, Adone dengan Yahweh, ya, Hashim dengan Allah huruf besar semua. Wes tak bongkar begitu, semua yang Yahudi itu mundur teratur Pak. Kalau sama saya, aku nggak perlu pinter bahasa Yahudi, nggak perlu pinter bahasa Ibrani. Nanti belum ngomong Septuaginta, belum ngomong itu Pak. Bagaimana tercemarnya 325. Ya, konsili 325 yang mencemari Alkitab. Aku belum ngomongin itu. Nanti kalau ada yang nanya aku mau. Ya, jadi yahid jangan pakai yahid ya Pak. Yahid itu bahasa Arabnya ada di tayangan saya. Apa gitu pokoknya yang tadinya tidak satu dijadikan satu. Itu sama saja dengan Tritunggal. Makanya orang Tritunggal selalu ngomong yahid. Kalau ekad satu, tapi kalau yahid itu begini. Orang saudara-saudaraku Valen memverifikasi, kami nggak pernah ngomong Pak HTD Allahu tauhid, nggak pernah ya, nggak pernah. Allahu ahad.
artinya satu. Jadi satu itu, esa itu ahad. Esa itu artinya satu. Bahasa Inggrisnya one, bukan oneness. Bahasa Italinya uno. Ya, clear ya? Sudah? Ada yang mau nambahin? Pak Is, coba Pak Is. Iya, tentang nama Allah itu. Di Yohanes 17 saya bacakan Ayat berapa? ayat 6. Yohanes 17 ayat 6, kalau ada yang kita itu Alkitabnya ada di handphone, Pak, itu aja. Jadi tidak satu buku. Modalnya cuma begini, Pak. Ya modalnya begini aja. Nggak perlu bertumpuk-tumpuk. Alkitab satu koper di bawah. Nah, Jangan ditunjukin sama Dede. Yohanes 17 ayat 6. Ini tulisannya merah, Pak. Merah itu perkataan Yesus langsung. Perkataan Yesus langsung pada waktu Yesus masih fisik. Bingung ya Pak, ada Alkitab huruf merah ya Pak? Bingung ya? Kalau perkataan Yesus langsung itu pasti huruf merah. Selama Yesus masih di bumi sama di langit tingkat 2. Makanya huruf merah menyebut Bapak itu sampai waktu 321. Mungkin Bapak pada bingung. Dengar ini, ada Pak Pendeta kita yang senior, namanya Pak Pendeta Iskandar. Silakan Pak. Bukan senior, umurnya, Pak. Nah, Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu, M-nya besar, jadi nama Bapak, ya, Bapak, tapi itu artinya Yesus roh. Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi ini namamu itu nama Yesus roh Duluan kepada mana Pak Is? Duluan mana? Yesus roh. Duluan Allah punya nama Yesus. Lalu nama ini diberikan kepada yang di bumi. Duluan mana? Selisihnya berapa? 36,5 miliar tahun. Tanya sama Dede kalau mau cari hitungannya. 36 miliar tahun sebelum Yesus lahir, Allah di surga itu sudah punya nama. Saya lanjutkan ke Yudas 1 ayat 25. Nah, ini ayat paling katanya Yudas itu bukan itu disobek sama begitu enggak? Yudas Iskariot jangan dibaca katanya. Masuk Yudas Iskariot. Betul Bapak Ibu? Anda pernah dilarang baca kitab Yudas? Ayo, betul lah.